Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas resume modul 4 Pedagogi Informatika yang disusun oleh Hadi Wagianur SPD dari SMA Negeri 1 Bukit Raya Kabupaten Katingan. Bagian pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar mandiri modul 4. Pengalaman belajar yang saya dapatkan diantaranya yang pertama, pentingnya menciptakan kondisi pembelajaran yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri dan bersama guru. Kedua, tantangan dalam pembelajaran informatika yang berkembang pesat dan perlunya keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas. Kemudian yang ketiga, penerapan pembelajaran berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill diperlukan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas siswa. Kemudian yang keempat, integrasi pembelajaran dalam kerangka TPACK membantu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan sarana yang tersedia. Emosi yang dirasakan. Ada dua emosi yang saya rasakan setelah mempelajari modul 4. Yang pertama, saya merasa tertantang dengan tingkat kompleksitas pembelajaran informatika dan tantangan yang dihadapi oleh guru dalam mengembangkan keterampilan siswa. Hal ini dapat menimbulkan motivasi untuk terus belajar dan berkembang. Yang kedua, rasa kecemasan. Rasa cemas terkait dengan kompleksitas materi informatika dan tuntutan untuk menguasai berbagai konsep dan teknologi terkini. Hal apa saja yang sudah baik berkaitan dengan proses belajar atau pembelajaran? Ada 4 hal. Yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif, dapat membantu mereka dalam memecahkan masalah dengan lebih efektif. Yang kedua, pembelajaran kolaboratif, mendorong siswa untuk belajar secara kolaboratif, dapat meningkatkan keterampilan sosial mereka, dan memperluas pemahaman melalui diskusi dan kerjasama. Ketiga, pengembangan modul pembelajaran. Guru yang mampu mengembangkan modul pembelajaran dengan mengintegrasikan kerangka TPACK dan HOTS dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Yang keempat, pembelajaran adaptif. Merancang pembelajaran yang adaptif sesuai dengan karakteristik peserta didik dan membutuhkan dan kebutuhan mereka dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran. Hal apa saja yang perlu diperbaiki terkait dengan proses belajar dan pembelajaran? Ada 3 hal. Yang pertama, kurangnya pemanfaatan teknologi. Guru perlu lebih aktif dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan daya tarik dan efektivitas pembelajaran. Yang kedua, kurangnya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Perlu lebih banyak upaya untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif pada siswa agar mereka siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengembangan keterampilan digital. Guru perlu terus mengembangkan keterampilan digital mereka agar dapat mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran. Bagian kedua, analisis implementasi modul 4 dalam konteks guru informatika. Pertanyaan kritis yang dapat kita buat agar lebih memahami modul ada 4. Yang pertama, mengapa penting bagi pendidik untuk memahami teori belajar dan karakteristik siswa dalam pembelajaran informatika? Yang kedua, bagaimana integrasi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran informatika? Yang ketiga, apa peran TPACK dalam membantu guru mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran informatika? Yang keempat, bagaimana konteks geografis Indonesia memengaruhi pengajaran teknologi dan pembelajaran informatika? Wawasan baru yang bisa saya dapatkan diantaranya, pertama, pentingnya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Memahami betapa pentingnya pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi seperti keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan analitis dalam konteks pembelajaran informatika. Yang kedua, pentingnya pembelajaran berbasis teknologi. Memahami pentingnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan daya tarik, efektivitas, dan relevansi pembelajaran informatika.
Yang ketiga, pengembangan keterampilan digital. Menyadari pentingnya pengembangan keterampilan digital bagi guru untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam pembelajaran informatika. Tantangan yang dihadapi. Ada beberapa tantangan yang saya hadapi sebagai guru di daerah terpencil. Yang pertama adalah keterbatasan akses teknologi. Yang kedua, keterbatasan sumber daya seperti buku dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan pelatihan dan dukungan. Kemudian yang keempat adalah tantangan motivasi siswa, yaitu kurangnya motivasi siswa dalam mempelajari informatika. Alternatif solusi yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, pemanfaatan sumber daya lokal. Yang kedua, pelatihan dan dukungan berkelanjutan, baik secara daring maupun luring. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan teknologi yang tersedia. Kemudian yang keempat, kolaborasi dengan komunitas profesional yang ada di daerah sekitar. Bagian ketiga, keterhubungan topik yang dipelajari. Pengalaman, sebagai guru di daerah terpencil, saya menghadapi tantangan dalam mengakses sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk memahami dan menerapkan materi pada modul. Saya perlu mengadaptasi strategi pengajaran sesuai dengan kondisi lokal dan ketersediaan teknologi. Dukungan dan pelatihan tambahan sangat diperlukan untuk membantu guru di daerah terpencil mengintegrasikan materi modul ke dalam praktek pengajaran secara efektif. Penerapan di masa yang akan datang. Guru di daerah terpencil dapat menerapkan materi di modul dengan mengadopsi pendekatan kolaboratif dan kreatif dalam pembelajaran. Mereka dapat menggunakan teknologi yang tersedia secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, guru dapat memanfaatkan pelatihan dan dukungan tambahan untuk mengembangkan keterampilan mengajar mereka sesuai dengan kebutuhan abad 21. Konsep praktik baik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah pengembangan TPACK. Guru dapat mengembangkan TPACK, Technological Pedagogical Content Knowledge, dengan memahami hubungan antara teknologi, pedagogi, dan konten pembelajaran. Yang kedua, penerapan model pembelajaran berbasis HOTS atau HOTS. Guru dapat menerapkan model pembelajaran berbasis Higher Order Thinking Skill HOTS seperti model pembelajaran pengungkapan atau penemuan, berbasis masalah, dan berbasis proyek. Yang ketiga, pengembangan modul pembelajaran. Guru dapat mengembangkan modul pembelajaran informatika yang mengintegrasikan pembelajaran HOTS dan TPACK dengan merancang modul yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan abad 21. Guru dapat menciptakan proses pembelajaran yang kondusif, adaptif, dan kreatif bagi siswa. Konsep atau praktik baik yang dapat dilakukan dari mata pelajaran dan kegiatan lain ada 3. Yang pertama, pengintegrasian mata pelajaran. Guru dapat mengintegrasikan mata pelajaran informatika dengan mata pelajaran lain seperti matematika, sains, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengembangan keterampilan soft skill. Selain materi informatika, guru dapat membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan soft skill seperti keterampilan komunikasi, kerjasama, kepemimpinan, dan kreativitas. Yang ketiga, penggunaan sumber belajar diversifikasi. Guru dapat menggunakan sumber belajar yang diversifikasi, termasuk buku teks, materi online, video pembelajaran, permainan edukatif, dan sumber belajar lainnya. Sekian resume dari saya, terima kasih.